Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu di kajian mengenai kelebihan dan kemuliaan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kajian ini membahas atau mengupas isi dari kitab Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul yang ditulis dan dikarang oleh Al-Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Hadirin sekalian, saat ini kita masuk ke pertemuan ke-6 dari silsilah ataupun dari seri pertemuan kita sebelumnya, yang mana di pertemuan sebelumnya kita banyak membahas sisi-sisi kelebihan dan kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan membahas sisi-sisi kemuliaan beliau, keistimewaan beliau, akan semakin cinta kita kepada beliau, semakin gemar kita bersalawat salam kepada beliau. Oleh sebab itu, mari kita mulai pembahasan kita pada kesempatan hari ini dengan membaca suratul Fatihah, Ummul Kitab. Kita niatkan dan kita khususkan terutama untuk sahibi hadzal kitab, al-muallif li hadzal kitab, Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam, dan tentunya untuk kita semua, mudah-mudahan ilmu yang kita akan kaji menjadi bermanfaat buat kita, menjadi bekal untuk kita di kehidupan kita, dan tentunya menjelang nanti kelak kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, sedikit kita bahas mengenai kajian kita di pertemuan sebelumnya, bahwasanya di antara kelebihan-kelebihan keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW itu ternyata berpengaruh kepada umatnya. Dikatakan bahwasanya nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ini atau umat Nabi Muhammad itu belakangan tapi duluan, kata baginda Rasul. Maksudnya apa? Baginda Rasul mengisyaratkan bahwasanya kita ini adalah umat yang hidup ya belakangan. Sebelum dari kita itu umat-umat Rasul dan nabi-nabi yang terdahulu. Ada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan Abul Bashar, Nabiullah Adam alaihissalam. Memang kita belakangan hidup, tetapi Rasul mengatakan nahnul awwalun, dalam riwayat lain nahnus sabiqun, ya. Artinya kita belakangan hidup, tapi kita duluan. Duluan apa? Kita duluan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya juga kita bahas bahwasanya baginda Rasul adalah orang yang pertama kali nanti dibangkitkan, dan orang yang pertama kali yang mendapatkan, yang memberikan syafaat dan yang dikabulkan syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita lanjutkan pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala anhu warḍah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin tsumma amin. Poin yang nomor 20. Wa minha annahu qala, dan di antara keistimewaan kemuliaan baginda Rasulullah SAW
dijelaskan melalui perkataan beliau. Ini sebuah hadis. Al-wasilatu manzilatun fil jannah. Wasilah adalah tempat di dalam surga. La yanbaghi an takuna illa li 'abdin min 'abidillah. Wa arju an akuna ana huwa. Wasilah adalah merupakan tempat yang mana hamba ini mendapatkan keistimewaan dari wasilah tersebut. Dan yang bisa memberikan wasilah adalah saya, kata baginda Rasul. Lalu dilanjutkan, faman sa'ala lil wasilata halat alaihi syafa'ah. Dan siapa orang yang meminta kepada Allah untuk aku wasilah, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan dia syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi dia untuk mendapatkan syafaat. Yang meminta kepada Allah wasilah kepada Nabi Muhammad, maka dia wajib mendapatkan syafaat beliau. Faman sa'ala li al-wasilata halat alaihi syafa'ah. Ini paling mudah. Kalau dari poin ini, kalau kita berdoa kepada Allah agar Nabi Muhammad mendapatkan wasilah, mendapatkan tempat dan kedudukan di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka berkat doa tersebut kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kan amalan yang mudah. Cukup berdoa lalu kita mendapatkan syafaat. Nah, kapan kita minta ini wasilah dari Allah untuk baginda Rasul? Yaitu tatkala kita mendengar suara azan. Kalau kita dengar suara azan, tatkala selesai azan berkumandang, ada doa yang biasa kita baca. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah, ya Allah, pemilik panggilan yang amat baik ini, wassalatil qaimah, pemilik di mana para umat manusia menunaikan ibadah sholat hanya kepada Engkau. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berikanlah kepada Tuhan kami, junjungan kami, baginda Rasulullah Muhammad al-wasilah. Wasilah ini kedudukan yang baik di surga nanti. Kedudukan yang terpuji di surga nanti. Kemuliaan, asyaraf, wad darajatal aliyah, dan derajat yang paling tinggi. Innaka la tukhliful mi'ad. Ad-darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak akan melupakan janji-janji. Nah, itulah pas kita mendengar azan, kita baca itu doa, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Saat kita membaca doa tersebut, maka wajabat atau halat alaihi wasilah, halat alaihi syafa'ah, kata baginda Rasul. Kalau ada orang yang meminta wasilah derajat ya di surga untukku, maka wajib dia mendapatkan syafaat dariku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gampang, amalannya mudah, tetapi pahalanya luar biasa berlimpah. Ini keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita meremehkan amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan mudah. Karena Allah sudah memberikan keistimewaan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Dengan amalan tersebut, kita mendapatkan ganjaran, pahala, balasan yang luar biasa besarnya. Jangan kita sia-siakan. Ketika kita mendengarkan azan, jawab dengan doa tersebut. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya, poin yang ke-21. Wa minha annahu
yadkhulu min ummatihil jannata sab'una alfan bighairi hisab, ya. Bahwasanya nanti, ini masih membahas tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad. Nanti kelak di akhir kiamat akan masuk ke dalam surga umatnya Nabi Muhammad sebanyak 70.000, yang mana umat yang masuk tersebut tanpa hisab dan tanpa adab. Tanpa ditimbang-timbang dulu amal kebaikannya, tanpa dilihat dulu apakah ada keburukan atau tidak, sebanyak apa dia melakukan ibadah, tidak. Ada 70.000 dari umat Nabi Muhammad kelak yang nanti akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan ini tidak berlaku untuk umat-umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita mulia karena memang kemuliaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, setiap 1.000 akan membawa 70.000 lagi. Banyak tuh. Ya. Jadi dari 70.000, ya, dari 1.000-nya akan membawa 70.000 lagi. Itu menurut riwayat yang lain. Dikisahkan, ya, ada kisah yang menarik di riwayat ini, bahwasanya tatkala baginda Rasul menyampaikan hadis ini, ada seorang sahabat, ya, ini terkenal sahabatnya, yaitu bernama Ukasyah. Ukasyah langsung spontan berdiri ketika Nabi Muhammad menyampaikan hadis ini. Apa pinta dari Ukasyah? Wahai Rasulullah, jadikanlah aku di antara mereka. Kebenaran nih, ya kan? Kebenaran apa? Maksudnya pas banget Nabi Muhammad menyampaikan itu, aku minta didoain. Wahai Rasulullah, aku pengen masuk ke dalam 70.000 orang ini, yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Lalu baginda Rasul mengangkat tangannya dan mengatakan, wahai Ukasyah, anta minhum. Sesungguhnya engkau akan menjadi salah satu di antara mereka. Nah, ngelihat seperti itu, sahabat yang lain pengen juga berdiri, ya. Wahai Rasulullah, saya juga pengen, kata orang yang lain, kata sahabat yang lain. Kata, apa lantas jawaban baginda Rasul? Sabaqaka Ukasyah, ya, kamu keduluan. Ya. Tadi Ukasyah udah duluan, ya. Duluan Ukasyah tadi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ya, itu bagaimana umat Nabi Muhammad ini diangkat derajatnya karena kemuliaan baginda Rasul. Kita menjadi mulia, kita mempunyai tempat yang terbaik di sisi Allah, kita akan diberikan dispensasi khusus oleh Allah, kita diberikan syariat yang mudah sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu berkat dari kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya poin yang nomor 20. Wa minha al-kautsar, yaitu dan di antara kemuliaan, kebesaran, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad sebuah mata air al-kautsar. Sungai al-kautsar. Nanti di surganya Allah. Lalu juga Allah akan berikan haud, ya, telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan teruntuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini beda. Jadi ada al-kautsar untuk kita dan ada haud nanti untuk kita. Ini keistimewaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak riwayat-riwayat tentang haud ini dalam kitab-kitab hadis. Ya. Dan juga banyak juga riwayat tentang haud, ya. Ada suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadisnya mengatakan nanti di haud itu akan terlihat umat Nabi Muhammad, ya, mereka bercahaya, ya,
Kenapa? Karena mereka ini sering atau mendawamkan wudhu mereka. Wudhu mereka tuh nggak pernah putus. Ya, sekalipun mereka batal, mereka wudhu lagi terus wudhu dalam keadaan suci. Itu kelihatan bersahaja karena atharul wudhu. Dan ini hadis-hadis ini sahih dan banyak sekali yang bisa kita temukan. Dan haud tersebut dan al-kautsar tersebut adalah nikmat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW dan teruntuk juga untuk para umat. Selanjutnya poin yang nomor 23, wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam nahnul akhiruna as-sabiqun. Ya. Dan diantaranya adalah perkataan baginda Rasul bahwasanya nahnu, kita umat Nabi Muhammad ini al-akhiruna as-sabiqun, ya. Yang belakangan tapi duluan. Tapi maksud di sini adalah berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belakangan, tapi kebelakangan hidupnya, tapi duluan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ulama mengartikan hadis ini, kita ini belakangan, umat Nabi Muhammad belakangan, akhiruna zamanan, belakangan zamannya, tapi sabiquna bil manaqib wal fadail. Tapi kita paling duluan dari segi keistimewaan dan fadilah-fadilah. Kita punya keistimewaan, kelebihan, kita paling terdahulu. Ya. Ibaratnya derajat paling tinggi itu umatnya Nabi Muhammad dari segi fadilahnya, dari segi keistimewaannya, dari umat-umat yang lain. Terakhir, yaitu poin yang nomor 24, wa minha. Ya. Dan di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berbeda dengan umat-umat yang lain, Nabi Muhammad dan umatnya yang berbeda dengan nabi-nabi, rasul-rasul dan umat-umat mereka, ya. Annahu ahallat lahul ghanaim, ya. Allah menjadikan harta rampasan perang itu halal buat Nabi Muhammad dan umatnya, ya. Dan sebelumnya yang disebut dengan harta rampasan perang tidak pernah, ya, hukumnya tidak pernah halal. Para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu, harta rampasan perang itu tidak diambil. Tetapi baginda Rasul mendapatkan keistimewaan, umatnya mendapatkan keistimewaan, harta rampasan perang boleh diambil oleh mereka. Bukan cuma itu. Allah akan jadikan safnya umat Nabi Muhammad ini kasufufil malaikah. Dalam hadis, safnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad itu seperti safnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di akhirat. Jadi ada hadis yang mengutarakan juga, ada satu riwayat bahwasanya Nabi Muhammad ketika nanti di haud, ya, di telaga, akan melihat jumlah orang yang banyak dari berbagai macam arah atau sisi yang berkumpul dan datang berkumpul di haudnya baginda Rasul. Ada umat dari nabi-nabi Allah yang terdahulu. Dan ada jumlah yang amat banyak dari jumlah yang datang, ada jumlah yang azim, yang sangat besar, itu datang. Dan mereka bercahaya karena atharul wudhu, dan mereka bersaf seperti safnya malaikat. Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma itu, Allah jadikan setiap tempat itu bisa untuk bersujud kepada Allah. Ya. Jadi bukan hanya di satu tempat atau dua tempat, setiap tempat selama itu di bumi, ya, maka kita bisa untuk menunaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mungkin dalam dalam kaidah fikih, ketentuan fikih, ada memang tempat-tempat yang tidak diperkenankan karena memang itu jatuhnya adalah kotor atau najis dan lain sebagainya. Tetapi, ya,
Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini menyatakan bahwa setiap tempat ya, selain dari tempat yang kotor dan najis tersebut dalam kaidah fikih itu dijadikan masjid itu boleh, dan ini dijadikan tempat sujud, masjidnya itu tempat sujud itu boleh, dan keistimewaan ini diberikan kepada Allah untuk Nabi Muhammad dan umat. Selanjutnya wa turabuha tahura, dan tanahnya ini adalah tanah yang suci. Jadi dulu ya, umat-umat terdahulu mungkin barangkali ketika bersuci ya tidak bisa menggunakan tanah untuk bersuci. Namun umatnya Nabi Muhammad bisa menggunakan tanah ya, karena tanah itu dijadikan suci. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini keistimewaan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini ya wahadhihi al-khasa'is tadul. Dan keistimewaan ini menunjukkan akan tingginya martabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perhatian baginda Rasul terhadap umat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Mungkin kiranya ini adalah akhir dari sesi kita hari ini. Adapun kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, Nabi Muhammad SAW adalah wasilah, ya, mempunyai wasilah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan tempat yang baik di sisi Allah dan gampang, ya. Ketika kapan dan salah satu syarat atau perbuatan yang gampang kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasul adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan wasilah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doa tersebut biasa kita baca setelah azan. Keistimewaan selanjutnya ada 70.000 umat Nabi Muhammad. Ya, dari 7.000, ya, setiap 7.000 itu akan membawa, setiap 1.000 akan membawa 1.000 lagi dan lain sebagainya. Ya, ini riwayat yang lain 70.000, ada yang riwayat lain mengatakan 7.000. Ya, yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa diadab. Nabi Muhammad ya dianugerahi sungai Al-Kautsar dan telaga Haud. Ya. Umat Nabi Muhammad datang terakhir tapi menjadi yang terdahulu karena mempunyai kelebihan dan derajat yang tinggi. Nabi Muhammad dihalalkan ke atasnya harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan kepada umat terdahulu. Allah jadikan bumi ini, setiap tempat di bumi ini bisa untuk bersujud, ya, selain mungkin yang tadi saya katakan di luar dari ketentuan fikih yang ada. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Nabi Muhammad tanah itu suci, ya, sebagai alat untuk bersuci juga, ya, bukan cuma sekedar air. Dan ini adalah rukhsah, ya, adalah kemudahan yang kita dapati selaku umat Nabi Muhammad. Semua ini adalah kemudahan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, ya, yuk sama-sama, ya, kita gaungkan sholawat dan salam kepada baginda Rasul. Terus-menerus kita bacakan sholawat salam kepada beliau, karena memang beliau, karena dengan beliaulah ya kita mendapatkan keistimewaan ini. Hadirin sekalian, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.